Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan berkahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka memperingati salah satu hari Islam, yakni Isra dan Mi'rajnya Nabi Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus memperingati haul Kiai Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Salawat serta salam senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat manusia ke jalan yang lurus dan jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya selaku pembawa acara ingin membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua qiraatul Quran, acara yang ketiga mau'izatul hasanah sekitar manaqib abah guru sekumpul, acara yang keempat mau'izatul hasanah sekitar Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan acara yang terakhir zikir nasihat sekaligus doa. Memasuki ke acara yang pembacaan qiraatul Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita Muhammad. Bana waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla alladzi وجعلناه
ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada saudara kita Muhammad Ali Sabana telah membacakan ayat suci Al-Qurannya. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, acara kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Memasuki ke acara yang ketiga, yaitu Mau'izatul Hasanah sekitar manaqib Abah Guru Sekumpul, yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Abdul Ghani. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. Faqana min ni'matin fa min Allah. Alhamdulillah wa syukur. Sama-sama kita di malam hari ini didudukkan Allah atas takdir dan kehendak Allah, duduk di dalam majelis mulia, terutama majelis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sekedudukan dengan keluarga baginda Rasulullah, yaitu ahla baitin Nabiyil Mustafa. Mudahan Habib panjang umur, mudahan Sidin berkat daripada Datu Sidin, mudahan kita empat jua barakatnya lon Sidin. Alhamdulillah atas karunia Allah pula di malam hari ini sama-sama kita duduk mengharap rahmat Allah melewat setengah daripada riwayat manaqib yang mulia Sayyidi Al-Arif Billah Maulana Syekh. Di antara Syekh murabbinya Datuk Kelampaian Syekh Saman Madani. Waktu tawaf di Baitullah, Datuk Kelampaian berdapat malam Lailatul Qadar. Yang mana doa itu kelampaian waktu tawaf di Lailatul Qadar, minta dzurriyyat min ibadika sholihin ila yaumil qiyamah. Minta dzurriyyat anak cucunya sampai hari kiamat, wali-wali. Nah, jadi bagus pelajaran non kita Jone. Bila bisi anak
bisi cucu, bisi keturunan, minta min ibadikas solihin. Insyaallah bila diberi Tuhan dzurriat yang soleh, beruntung dunia akhirat. Mudahan berkat datu kelampayan, berkat abah kudu sekumpul dikaruniai dzurriat min ibadikas solihin. Amin Allahumma amin. Dan berkat daripada doa datu kelampayan, Allah menghendaki di antara dzurriat Bani Arsyadi, dzurriat datu kelampayan, Allah nampakakan, Allah timbulakan di andak Tuhan di keraton asalnya hingga hijrah dari kampung keraton ke sekumpul. Untung di Martapura, untung orang sekumpul karena ada ulama besar di andak Tuhan di situ. Mudahan orang sekumpul ini mensyukuri atas hadirnya ulama, atas ada ulama yang diandak Allah di situ. Karena bilanya kada bersyukur rugi. Artinya kada mau mengambil berkat. Orang kampungnya menjauhi, orang jauh mendatangi. Rugi artinya orang parak sini nah, mun kada mengambil berkat kalau orang ada. Dan sidin ini termasuk daripada ulama yang diberi Allah makam kewalian melewat jalan salik. Ya ada majedub, ada salik. Di antaranya sewaktu kecil beliau dididik oleh orang tuanya dengan didikan ilmu agama, terutama ilmu ma'rifat kepada Allah, masalah ketawakalan, masalah hidup jangan mengaduakan keadaan hidup selain hanya lawan Allah. Dengan didikan ayah beliau Abdul Ghani bin Abdul Manaf, orang biasa, orang kampung, kada betetal ulama, kada betetal tuan guru, namun sanggup mencetak anak menjadi orang yang mulia. Abah Sidin ini orang yang wara, orang yang zuhud dengan dunia. Apa ada dibari Tuhan disyukuri, nang kadada kada dicari-cari. Bahkan Sidin ini riwayat hidup Abdul Ghani ketujuh bagi duit. Ketujuh tamu datang ke rumah diberi makan. Bila duit kadada, tamu tadi diberi Sidin duit. Bila makanan di rumah kadada diberi duit. Bila duit kadada, tamu tadi disenangkan, dihibur Sidin tamu tadi. Itu akhlak ayat abah gurus kumpul kan. Namun akhir umurnya Allahu Akbar husnul khotimah, kada betetal ulama, kada betetal tuan guru, namun akhir umurnya dalam keadaan diridai Allah. Allah ridha kepada Sidin, Sidin pun ridha kepada Allah. Dan didikan daripada nenek nda Hajjah Salbiah mendidik beliau hingga Sidin diberi Allah pun pemuliaan akhlakul karimah dengan didikan syariat Rasulullah, bagaimana cara berwudu Nabi, cara sembahyang Rasulullah, dididik cara minum makan Rasulullah. Jadi diajarkan di tengah keluarga yang dalam keadaan telah habis lawan gula mengaji lawan guru Haji Anang Syarani bin Haji Ali Kutubus Sitah, masalah ilmu hadis, habis ilmu di situ, jadi sumul kemana lagi belum belajar ini pulang. Tahun nang dibangir pulang yaitu Maulana Al-Imam Syekh Muhammad Harwani bin Haji Abdan Al-Banjari. Datang ke Bangil dengan guru Salman Mulia, guru Salman Jalil, datang ke sana, mengambil ilmu, belajar hingga dipimpin oleh guru Bangil 20 hari 20 malam. Ambil ilmu, belajar Sidin, dan guru Bangil kada langsung melajari, dan Sidin minta izin kepada sahibul wilayah di sana yaitu yang masyhur dengan Kiai Hamid bin Abdullah Pasuruan, murid wali besar Pasuruan yaitu Habib Ja'far bin Sayan Asegaf. Setelah dipimpin oleh guru Bangil 20 hari 20 malam, habis sudah ilmuku dingai jadi jabat guru kemana lagi ulun mengaji. Tuh lawan Kiai Tubagus Muhammad Palak bin Tubagus Abbas Bogor yang disebut Kiai Palak. Datang ke sana dipimpin oleh Kiai Palak 1 hari 1 malam, hasil sudah. Jadi dia berkumpul kemana pulang lembah ini guruku di Mekah. Tulis surat dari Kiai Palak, tulis surat dari guru Bangil, bawa qasidah memuji lan abah gurus kumpul. Syekh Amin Qutbi memuji lan abah gurus kumpul. Memuji nya orang hal itu ini cukup percaya dan cinta. Cintai kepada orang yang beruntung, insya Allah beruntung juga. Nah, mbak sudah lawan Syekh Amin Qutbi, abah guru kumpul kena datu kami seorang nama mimpin. Jadi mbah itu dipimpin oleh Maulana Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Setelah dengan Maulana Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, abah guru
dipimpin secara langsung oleh Datu Sidin II, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setengah daripada keistimewaan Abah Guru Sekumpul, waktu Sidin berada di Bangil, keadaan acara keselamatan, tuntung acara keselamatan, datang wali Majedop Habib Abdullah Barakbah. Sidinnya datang, Mbah datang tadi, minta kiawakan lawan khadam, panggilkan Guru Zaini, saya mau ketemu. Ujar Habib tadi, Abah Guru menggawil lawan Guru Bangil, kayak apa kak ulun datangi jak Habib tuh, Sidin bangsanya Majedop kita salik. Jadi ujar ujar Guru Bangil datangi jadi ngai, kasihan Sidin datang jauh-jauh anak berdapat wanikam. Akhirnya berdiri Abah Guru Habib Abdullah Barakbah datang hal Sidinnya baku ciak di tengah kurang banyak, ya Syekh Zaini anta wali Allah, ya Syekh Zaini anta wali Allah, ya Syekh Zaini anta wali Allah. Pian tahu kawai Guru Zaini 3 kali ulun sudah didatangi oleh malakal maut, namun minta lawan Allah jangan dicabut lo roh ulun sebelum mata ulun 2 biji ini melihat wajahnya Guru Zaini. Itu ucapan Habib Abdullah Barakbah. Imbah badapat lawan Abah Guru Sekumpul bapaluk baragap, memandang wajah Abah Guru, permisi kulik. Esok harinya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal. Imbah Abah Guru Sekumpul bebulik duduk di higa. Guru Bangil ujar Abah Guru Sekumpul terbuka am kayak aurat ulun. Karena bagi orang soleh wali-wali itu bila karamat nih ketahuan orang laksana aib bagi mereka. Karena ada kebanggaan di bari Tuhan, keistimewaan itu bukan kebanggaan mereka. Kebanggaan orang soleh seluruh wali-wali itu bujur mengabdi lawan Allah, menghambakan diri lawan Allah, melihat kehinaan diri seorang yang mulia itu satu aja Rasulullah. Kisah. Ini kita dilajari Abah Guru Sekumpul hidupnya ketujuh memuji Nabi, mengesahkan Nabi, jangan muji diri, jangan mengesahkan diri. Bila kawal kayak itu Nabi jangan tampil di alam semesta, insya Allah diangkat Tuhan, dimasukkan Tuhan. Tapi tetap nang iyanya Nabi juga tadi. Nah kira-kira sedang, mudahan ada manfaatnya, ada barakatnya untuk ulun. Dan ulun minta izin lawan Habib, bos ini ulah ada undangan lagi nih sepenting pembacaan, jadi ulun permisi. Mudahan barakat Abah Guru ulun dapat barakatnya karena mengabulkan hajat sahibul bait. Ada ashaduani juga karena ada Habib, ada yang patut barangnya Habib, tapi karena tuan rumah meminta ulun mengabulkan hajat sih, mudah hajat ulun dikabulkan Tuhan juga. Dan mudahan yang terutama Habib anak cucu Rasulullah, mencintai anak cucu Rasulullah itu hukumnya wajib. Lakas jalan terbuka makrifat lawan Tuhan, separak lawan Rasulullah. Ada tapi ngalih mau membaca salat itu tuhuk dulu. Kalau nyala anak lakas jalan para Nabi itu, nih hormati anak cucu Nabi Muhammad, cintai kepada mereka itu lebih cepat dapat pangkat di sisi Nabi. Mudah-mudahan sama-sama ulun buntung di dunia akhirat, mati membawa Islam. Dan mudahan apa yang didang hari ini untuk ulun, mudahan diberi Tuhan istiqomah dengan amal wirid ibadat, dan mudahan mati di dalam 2 kalimat syahadat. Amin Allahumma amin. Terima kasih kepada Ustadz Abdul Ghani yang telah menyampaikan ceramah seputaran manaqib Abah Guru Sekumpul. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita ingat dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Memasuki ke acara yang keempat, Mau'izatul Hasanah sekitar Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Habib Al-Habib Mahi bin Habib Ali Zain Al-Abidin Al-Muhdar, dan ditutup dengan zikir nasid sekaligus doa oleh Habib Mahi bin Habib Ali Zain Al-Abidin Al-Muhdar. Al-waktu hiya mufaddal. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah thumma alhamdulillah, alhamdulillahil munfaridi bil izzi wal jalal, المتفضل بالعطاء والإفضال، مسخر السحاب الثقال،
مربي الزرع تربية الأطفال، جل عن مثل ومثال، وتعالى عن الفكر والخيال. قديم لم يزل ولا يزال، يتفضل بالإنعام، فإن شكر زاد وإن لم يشكر زال. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الكبير المتعال، وأشهد أن سيدنا محمد أشرف من وعظ وبشر وأنذر وقال: اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبرق والعلم، ودافع البلاء والوباء والمرض والألم. اسمه طاهر مطهر معظم معطر منور، من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم. شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم، أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين، سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم سيد العرب والعجم، نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين. فيا أيها المشتاقون لنور جماله، wahai para perindu untuk menatap wajah bercahaya Nabi Muhammad, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad صاحب النسب الشريف وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة نكون بها محبوبين لك ومحبوبين له في عافية. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال حبيبنا محمد: لأن أقعد في مثل هذا المجلس أحب إلي من أن أعتق 4 رقاب. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. آمين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، jamaah sekalian, muslimin muslimat, para undangan yang semuanya insyaallah kita dimuliakan, dirahmati oleh Allah. Amin. Yang saya hormati, yang saya muliakan para tuan-tuan guru,
para tokoh masyarakat, guru-guru ngaji, dan terkhusus kepada sahibul bait, insyaallah. Yang kesemuanya yang lainnya sahibul bait ini Abdul Syahid, abahnya Abdurrahman Siddiq. Kata Nabi Muhammad, khairul asma' ma ubbid wa ma humid. Sebaik-baik nama itu yang ada abdunya. Abdul Hamid, Abdul Syahid, Abdul Rahman, Abdullah, Abdul Ghani, Abdul, siapa lagi? Hah? Sudah Abdul Ghani. Abdul Ghani, Abdul Syakur, Abdul Hadi, Abdul Rahim, Abdul Rahman, Abdullah. Ngaranya Nabi Muhammad siapa? Abahnya Abdullah. Ngaranya guru Zaini siapa? Abdul Ghani. Begitulah sebaik-baik nama kata Nabi yang ada abdunya. Asmaul Husna ditambahi abdu di depannya. Enggak ditambahi abdu. Siapa ngaranya? Allah, enggak boleh. Abdullah, hambanya Allah. Jadi kata Nabi sebaik-baik nama yang ada abdunya atau yang ada hamdu, ada Muhammadnya. Muhammad Zaini, atau Ahmad ini, atau Hamid, itu satu akar kata ya. Muhammad, Ahmad, Hamid, Mahmud. Atau ngaran Nabi yang lain, Mustafa, Habib Mustafa Tampar. Itu ngaran Nabi. Nama ulun juga ngaran Nabi, Al-Mahi. Jadi Nabi itu punya nama banyak. Ana Ahmad, wa ana Muhammad, wa ana Al-Mahi. Al-Hashir. Siapa yang pernah tahu lagunya Mahir Zain? Ahmadun wa Muhammad. Itu kan ada nama Al-Mahir. Harus kita banyak menghafal juga. Orang itu kalau cinta kan pasti akan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan kekasihnya. Begitu juga ibu-ibu kalau punya nama jangan tanya sama Syekh Google, jangan. Tanya. Ya. Kadang-kadang datanya HP-nya smart Android, gak mau tanya sama guru. Bagaimanapun tetap harus tanya sama guru supaya bersanad. Kalau saya Google gak ada sanadnya. Sanadnya Bill Gates, orang terkaya nomor 2 di dunia. Siapa ngaranya? Bill Gates. Bill Gates itu orang terkaya di dunia nomor 2. Kan gak penasaran siapa yang nomor 1? Tahu? Orang yang sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat, itulah orang terkaya. Ini, bujur ya. Ayo, jangan sampai meninggalkan sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Kalah Bill Gates sama dia. Allahumma salli ala Muhammad. Apanya nih supaya pas ehonya gak dikurangi? Operator. Tes. Tes. Cara yang istimewa. Cara yang istimewa. Bisa dengan acara ini 2 in 1. Satu cara tetapi 2 isinya besar. Peristiwa Isra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus memperingati haul yang ke-17
daripada Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Mudah-mudahan kita seberataan mendapat barokahnya Nabi Muhammad, mendapat sirnya Syekh Zaini bin Abdul Ghani. Mudah-mudahan sahibul bait dan tetangga-tetangganya juga Allah mudahkan segala urusannya. Allah selesaikan hutang-hutangnya. Punya hutang? Abdul Hamid punya hutang. Anak Pian punya hutang banyak. Ada. Mudah-mudahan kita seberataan yang ada hutang dilunasi oleh Allah. Oh, yang paling keras aminnya paling banyak hutangnya. Ibu-ibu mohon anak-anaknya ditenangkan supaya Bismillah. Alhamdulillah, kita berkumpul bersama di rumah Sahibul Bait Abdul Syahid untuk memperingati peristiwa agung perjalanan yang istimewa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap tahun kita mendengar, menghadiri, memperingati peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Dan setiap tahun pula kita mendengarkan tausiah-tausiah tentang perjalanan hikmah-hikmah daripada peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun hadirin yang dirahmati Allah, jelas suara ya? Jelas ya? Namun hadirin yang dirahmati Allah, muslimin, muslimat, ada beberapa kejadian di dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang mana kejadian-kejadian ini termaktub dalam hadis-hadis yang sahih yang berkaitan dengan perjalanan beliau dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang namanya Isra, kemudian berlanjut dari Masjidil Aqsa menuju ke atas sehingga menembus 7 lapis langit, melewati Sidratil Muntaha. Kemudian Nabi Muhammad diajak untuk berkeliling masuk ke dalam surga dan juga melihat siksaan yang ada dalam api neraka, yang puncaknya beliau menerima amanat sholat yang awalnya 50 waktu dan terus berkurang, dikurangi oleh Allah atas permintaan Nabi yang dikasih masukan oleh Nabi Musa, sehingga yang awalnya 50 waktu menjadi 5. Apa kejadian yang saya maksud tadi? Kejadian ini termaktub dalam hadis di luar ahli sunnah wal jamaah, yang mereka menolak kejadian-kejadian. Di antaranya yang mereka tolak
tentang pembedahan dada Nabi Muhammad. Disebutkan dalam hadis kan, Nabi Muhammad sebelum berangkat daripada peristiwa Isra, Malaikat Jibril membaringkan beliau, membelah dada beliau, mengambil bagian hati beliau, kemudian menyucikannya dengan air Zam-Zam. Kejadian ini ditolak. Kejadian itu, pembedahan dada Nabi itu sama kelompok di luaran ahli sunnah ditolak. Kenapa ditolak? Walaupun itu bukan kejadian pertama, ya. Kejadian pembedahan dada Nabi bukan yang pertama. Sejak kecil ketika beliau bersama Halimatus Sa'diyah juga pernah kejadian malaikat membelah dada beliau. Sampai ulama ahli sejarah menyebutkan ada 4 kali pembelahan dada Nabi, yang terakhir ketika beliau akan melaksanakan peristiwa Isra Mi'raj. Kenapa mereka menolak? Kalau kita pahami secara logika sederhana, sepertinya penolakan mereka beralasan. Bahkan mungkin kita akan mendukung. Apa alasan mereka? Iya, kalau riwayat tentang pembedahan dada Nabi itu kita terima, lalu hati Nabi dibersihkan dengan air Zam-Zam, berarti kan mengandung pengertian hati Nabi ada kotoran. Ini nggak bisa diterima. Nggak mungkin hati Nabi itu bersih. Bahkan beliau manusia makhluk yang paling bersih. Andai kata ada lomba paling bersihnya manusia zahir batin, Nabi lah pemenang juaranya. Karena itu kalau kita tolak, berarti kita menjaga benar derajat ketinggian keluhuran Nabi Muhammad. Kalau kita terima, justru kita seakan-akan mengatakan Nabi Muhammad hatinya kotor. Sepertinya iya. Kalau kita pahami saudara, bujur juga ya. Dan di Martapura aliran ini sudah ada. Aliran ini di Martapura sudah ada. Ulun pernah ketemu semua orangnya di Martapura. Alirannya di luar ahli sunnah ini diimpor dari Iran. Biasanya kalau mereka hari 10 Muharram mereka mengadakan peringatan Karbala. Ada yang memukul-mukul dada, ada yang mengambil pisau, ya, dipukul-pukul kepalanya sampai berdarah-darah. Pernah lihat di YouTube ya, atau di TV. Di sini sudah ada tuh aliran. Kalau nggak mau nyebut ngarangnya, promosi buat mereka. Alhasil ada. Dan kelompok mereka inilah yang menolak riwayat tentang pembedahan dada Nabi. Kok sepertinya alasannya bujur juga, tapi sebenarnya salah. Kenapa salah? Loh, ini hadis kan dari zaman dulu. Ulama-ulama bukan orang-orang bodoh. Apa mereka nggak paham? Kalau emang dianggap hadis ini mendiskreditkan, mendegradasi keluhuran daripada Nabi Muhammad, harusnya mereka yang menolak, bukan mereka yang sekarang ini bodoh. Jangan ikut jadi yang kita lihat di YouTube lalu jadikan guru, jangan. Harus ada sanad, ketemu langsung dan kita tahu di mana dia belajarnya. Bagaimana kita menjawab mereka yang mengatakan hadis Nabi tentang pembedahan dada Nabi ini kalau kita terima berarti kita mendegradasi, menurunkan derajat Nabi Muhammad, dianggap Nabi Muhammad hatinya kotor. Bagaimana kita menjawab? Kita akan kasih ilustrasi dulu ya. Kita kasih contoh lain. Nyamannya tadi suaranya, coba dirubah lagi gimana? Operator. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita kasih contoh lain. Kita kasih contoh lain ya. Ilustrasi, permisalan, apalagi bahasa Banjarnya.
Hah? Apa Pak? Apa Pak? Apa bahasa Banjarnya contoh? Contoh ya, sama ya. Persamaannya bahasa Indonesia itu sesamaan. Oh, sesamaan. Jadi mereka menganggap kalau hati Nabi dibersihkan berarti ada kotoran. Ulun mau tanya sama pian, tolong dijawab. Biasanya orang itu makan karena sebab lapar. Biasanya sesuatu yang dibersihkan karena sebab kotor. Tapi ulun mau tanya, apakah pian bisa memastikan setiap orang yang makan itu dia berawal dari rasa lapar? Tidak ya. Tidak semua orang makan pasti sebabnya karena lapar. Lain yang membuat orang itu walaupun keadaan lapar dia makan. Contoh, pian di jalan tiba-tiba kawan pian naik mobil berhenti ngajak pian, ayo makan di Wong Sulu. Pian tolak gak? Walaupun pian sudah makan di rumah. Enggak, gak pian tolak. Pian keadaan lapar, tapi pian ikut kenapa? Sayang gratisan. Ada sebab-sebab lain yang membuat kita makan walaupun kita keadaan lapar. Makanan yang lezat. Kita habis pulang acara dari sini, tiba-tiba istri menyambut, yang punya istri tapi kalau biar kan belum punya. Kata Nabi Muhammad, miskin, miskin, miskin man la zaujata lahu. Duh kasihan, duh kasihan, duh kasihan. 3 kali Nabi mengulang kasihan. Siapa? Orang yang kada berisi bini. Kasihan, kasihan deh lo. Begitu juga sebaliknya. Miskinah, miskinah, miskinah man la zaujalaha. Kasihan, kasihan bini, istri apa binian yang kada punya suami. Kasihan. Makan sendiri, goreng sendiri. Orang itu menikah tidak hanya sebatas pelampiasan kebutuhan biologis saja. Pian tuh kalau menikah, sholatnya itu besar pahalanya. Bisa ajak jamaah istrinya kalau gak sempat ke masjid. Kalau sahur ada yang bangun ada yang masakin. Kalau capek ada yang mijetin. Ya, yang sudah siap jangan lama-lama menyembelih. Karena Imam Mahdi mau keluar, Dajjal sudah mau lepas, akhir kiamat sudah ini cepat. Mumpung ada waktu cepat nikah. Yang sudah nikah nikah lagi. Mumpung ada apa? Ada sebab-sebab lain orang itu makan walaupun gak ada lapar. Pulang dari sini istri menyambut, bang, tadi ulun habis buka YouTube belajar resep baru. Walaupun pian sudah kenyang, tapi karena istri menyambut di depan pintu sambil membawa talam berisi makanan baru yang dia pelajari, pian pasti akan memakannya. Kenapa? Menghargai istri. Sudah susah YouTube untuk membuat masakan yang baru, walaupun sudah kenyang makan lagi kita. Paham ya? Jadi ada sebab-sebab lain orang itu makan tidak selalu karena pasti lapar. Mungkin karena gratisan dari kawan, mungkin menyenangkan istrinya, mungkin diajak tuan guru berkah ya. Ke rumahnya tuan guru, ayo makan di rumah, ada tasmiyah di rumah. Makan lagi kita. Begitu juga tidak semua yang sesuatu yang dibersihkan itu karena sebabnya kotor, gak ada. Iya. Satu orang bupati, dia sebelum berangkat ke kantor
Bupati Banjar atau Pak Camat Martapura ya. Dia sebelum berangkat ke kantornya kan mandi dulu pakai sabun. Setelah mandi pakai sabun selesai, pakai baju yang baru, pakai parfum, minyak wangi. Kemudian dia berangkat naik kendaraannya atau bahkan naik mobil dinas ber-AC, mobil dinasnya. Masuk ke kantor, kantornya ber-AC pulang. Duduk dia baru sekian menit di kantornya, tiba-tiba ada telepon dari Gubernur Kalsel Pak Sabirin. Sabirin Nur. Dia meminta semua camat, bupati, wali kota se-Kalsel untuk segera meluncur ke Banjarmasin. Padahal baru 15 menit. Ini Pak Camat Martapura kada langsung berangkat. Kemana dia? Ke kamar mandi lagi dia. Buka bajunya lagi, masuk kamar mandi lagi. Mandi lagi dia. Pakai sabun lagi. Keluar dari kamar mandi, ambil baju bukan yang tadi, ambil yang lain yang ada di kantor. Lalu pertanyaannya, apakah si Dini bajunya kotor? Kada, baru 15 menit duduk di kantor. Kada bepeluh, ruangan ber-AC ya kalau pian bertani mungkin. Atau gojek, ya di jalanan pasti kan bepeluh ya, baju bau keringat. Ini Sidin kada dari mobil di rumah naik mobil ber-AC masuk ke ruangan kantornya ber-AC. Mana ada bepeluh kalau ada ruangan AC? Ganti baju yang baru. Kenapa ganti baju yang baru? Kenapa perlu mandi lagi? Kotor kada. Supaya lebih segar. Bajunya kenapa ganti? Tinggi kalau tadi baju untuk menghadapi bawahan di kantor. Tapi ini bajunya ganti karena akan menghadapi bertemu dengan atasan di Kalsel di Banjarmasin. Sehingga perlu mandi pulang, ganti baju pulang. Begitulah Rasulullah SAW. Beliau bukan berarti dibersihkan hatinya oleh malaikat Jibril dengan air zam-zam, bukan berarti hati beliau kotor. Tidak ada. Hati beliau sudah paling bersihnya hati yang ada. Kenapa dibersihkan? Karena akan berjumpa dengan Allah sehingga perlu persiapan lebih. Dan ini sudah dijawab oleh Al-Habib Ali Habsyi dalam kitabnya Simtud Duror yang tadi kita baca. Wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adha walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhri. Tidaklah dikeluarkan dari tubuh beliau itu sebuah kotoran. Tidak ada kotoran di dalam tubuh beliau. Walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhri, tetapi untuk dibersihkan dari yang sudah bersih menjadi lebih bersih lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi sebenarnya mereka itu menunjukkan kebodohannya. Dianggap kalau dibersihin berarti ada kotoran. Bodoh mereka, terlalu menyederhanakan permasalahan. Dianggap kehidupan sosialis seperti matematika, 1 tambah 1 sama dengan 2 kan? Dalam hidup ini gak selalu seperti itu, iya gak? Coba ulang mau tanya sama dia. 1 ayam ditambah 1 musang dimasukkan dalam 1 kandang, besok kita buka tinggal berapa? Tinggal 1 musang, ayamnya disikat sama musang. Iya kan? 1 suami ditambah 1 istri dimasukkan dalam 1 kamar, 10 tahun lagi dibuka, anaknya ada 5 dalam. Tidak semuanya 1 tambah 1 pasti 2. Allahumma shalli ala Muhammad. Lanjut gak ini? Sudah lemes semuanya. Ibu-ibu sudah lapar kan? Belum lapar, belum. Allahumma shalli ala Muhammad. Itulah hikmah ya.
hikmah Isra Mi'raj. Yang pertama, hikmah Isra Mi'raj yang pertama adalah untuk menunjukkan betapa tingginya derajat Nabi Muhammad. Karena itu Allah angkat, Allah pertemukan beliau di langit dengan Nabi, Allah bertemu dengan Nabi di langit. Itu sebenarnya untuk menunjukkan derajat Nabi Muhammad itu tinggi. Bukan Allah ada di langit, tidak ada. Allah tidak ada di langit. Allah tidak bertempat. Sebab kalau Allah bertempat berarti ada sesuatu yang lebih besar daripada Allah. Iya kan? Kayak kita bertempat di rumahnya Haji Abdul Hamid, Abdul Syahid, berarti rumahnya Abdul Syahid lebih besar daripada kita seberata. Nah, kalau dikatakan Allah ada di langit, berarti langit lebih besar dari Allah. Mungkin apa tidak? Gak mungkin. Allah itu maha besar, Allahu Akbar, maha besar. Karena itu Allah bukan di langit. Loh, kenapa kok diajak pertemuannya di langit? Untuk menunjukkan betapa tingginya derajat Nabi Muhammad. Sampai malaikat ketika di langit ketujuh untuk berjumpa terus naik ke atas, malaikat aja gak mampu, malaikat Jibril. Malaikat paling tingginya malaikat itu gak ada mampu ngawani Nabi Muhammad. Hikmah pertama untuk memberikan gambaran betapa tingginya derajat Nabi Muhammad. Jika Nabi Musa berjumpa dengan Allah, ingin melihat Allah di atas gunung Tursina di muka bumi, itu pun Nabi Musa gak ada mampu. Ya Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah izinkan aku melihatmu. Ketika Allah tampakkan cahayanya, belum menampakkan zatnya, Nabi Musa wa kharra Musa sa'iqa, Nabi Musa siup. Nabi Musa siup. Nabi Musa yang hendak dikasih kesempatan, Nabi Musa gak ada mampu. Nabi Muhammad, beliau yang diundang oleh Allah. Nabi Musa di bumi pertemuannya dengan Allah, gak ada mampu. Nabi Muhammad di langit. Nabi Musa ketika akan menaiki gunung Tursina menggunakan sandalnya ditegur sama Allah, ya ikhla'na alaika innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Lepas sandalmu wahai Musa, kau di tempat yang suci. Tapi Nabi Muhammad naik sama sandal-sandalnya. Jadi hikmah pertama untuk memberikan gambaran betapa tinggi derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Jika Nabi Ibrahim ketika Allah uji beliau di zaman Namrud, ketika dilemparkan ke gunung api, seluruh rakyatnya disuruh mengumpulkan api oleh Namrud untuk membakar Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dilemparkan dengan manjanik. Manjanik itu ketepel ya. Apa bahasa Banjarnya? Ada karetnya terus pakai batu. Ketapel ya. Manjanik. Manjanik raksasa untuk melempar Nabi Ibrahim. Gak bisa mendekati api yang begitu besar itu. Jika Nabi Ibrahim saja bisa Allah buat api itu tidak membakar beliau. Ada pertanyaan sebabnya. Beb, ketika Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu kan disebutkan melewati langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, terus kemana? Kedelapan. Gak ada, habis 7 aja. Sidratul Muntaha, lalu masuk ke surga, melihat kenikmatan surga, masuk ke neraka, melihat siksaan neraka. Ketika masuk neraka, kok gak kebakar? Padahal api dunia itu sudah 70.000 kali didinginkan oleh Allah dibanding api neraka. Nah itulah tadi hikmah Isra Mi'raj untuk betapa tinggi derajat Nabi Muhammad. Jika Nabi Ibrahim saja bisa gak kebakar dengan api dunia, Nabi Muhammad api neraka gak bisa membakar. 70.000 kali daripada api dunia. Pian dengar kabar kemarin Semeru meletus. Itu asapnya saja wetus gombel kata Mbah Marijan itu. Asapnya saja itu bisa membuat gosong, apalagi laharnya. Itu 70.000 kali sudah didinginkan sama Allah. Gimana api neraka? Walaupun demikian api neraka tidak mampu untuk menyentuh sedikit pun daripada Nabi Muhammad SAW.
Okay. Hikmah pertama untuk menunjukkan derajat yang besar, yang tinggi dari Nabi Muhammad. Hikmah yang kedua apa? Untuk menghibur penduduk langit. Karena selama ini penduduk langit ini cemburu Pak dengan bumi. Langit ini cemburu dengan bumi. Karena mereka sebelumnya saling berdialog, saling melebihkan kehebatan dirinya. Bumi, ulun ini lebih mulia, ulun di atas, pian bumi di bawah. Langit, walaupun kami di bawahmu, tapi di atas kami banyak orang-orang mulia. Bumi di tempat kami, makhluknya malaikat, semuanya mulia, gak ada pernah maksiat. Di bumi kan walaupun banyak orang ahli ibadah, tapi maksiat juga banyak di tempat pian. Akhirnya bumi menjawab, langit, ya memang banyak orang maksiat di atasku, tapi manusia, makhluk, tidak hanya manusia, makhluk paling mulia ada di atas badanku, yakni Nabi Muhammad SAW. Ketika menyebut Nabi Muhammad, langit tidak bisa menjawab lagi. Memang iya, setinggi-tingginya malaikat di bawah Nabi Muhammad. Sehingga langit sedih, berharap kapan kedatangan Nabi Muhammad. Karena itulah Allah mengangkat Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra dan Mi'raj untuk menghibur penduduk langit, karena dia keganangan ingin melihat Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Banyak hikmahnya kalau kita mau dalami lebih dalam. Tapi hikmah yang terbesar di Isra Mi'rajkannya Nabi Muhammad SAW adalah untuk menerima amanat, yang mana amanat ini menjadi sesuatu yang paling pokok dalam agama kita, agama Islam. Amanat ini sekaligus sebagai oleh-oleh dari Nabi Muhammad setelah perjalanan Mi'raj. Setelah berjumpa dengan Allah, Allah bawakan oleh-oleh buat Nabi Muhammad agar dibagikan kepada seluruh umatnya. Apa itu amanatnya? Salat 5 waktu. Inilah amanat yang Allah khusus berikan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Kita sudah sama-sama tahu. Hanya salat saja yang Allah berikan langsung tanpa perantara malaikat Jibril. Adapun yang lainnya, puasa, zakat, haji, bakti sama orang tua, iya, semuanya melalui malaikat Jibril, melalui wahyu. Tapi khusus sholat, Allah nggak mau menggunakan malaikat Jibril sebagai perantara. Allah ingin memberikan langsung untuk memberikan gambaran kepada kita umat Nabi Muhammad. Ini amanat benar-benar besar, jangan disia-siakan. Amanat sholat 5 waktu. Ayo ibu-ibu, saat ini kita ini sedang memperingati hari lahirnya sholat. Hakikatnya Islam berarti hari lahirnya sholat. Ya, peristiwa inilah lahirnya sholat. Kalau kita punya anak, ketika ulang tahun kita senangkan anak kita, suami kita, istri kita buatkan kue. Maka ayo senangkan sholat kita di hari lahirnya sholat ini. Ibu, Nabi Muhammad itu sejak diwajibkan sholat 5 waktu, itu beliau kada pernah sholat seorangan, selalu berjamaah. Sejak diwajibkannya sholat 5 waktu sampai beliau sekalipun kada pernah sholat seorangan. Pian Pang gimana? Sering kada sholat seorangan? Sering kada? Sering? Sering ya? Saya padahal kita sama-sama tahu salat berjamaah itu 27 derajat, salat seorangan 1 derajat. Paham kita ini, iya kan? Tahu semua gitu. Tapi kadang-kadang kita gak mau nunggu kawanan untuk sholat jamaah, langsung sholat sendiri. Ibu-ibu, kalau ulun tawarkan sama pian juga, pian pilih mana? Uang 27 juta, uang 1 juta, pian pilih mana? Pilih mana? 27. Kalau urusan duit cerdas-cerdas.
Tapi kalau urusan sholat milih sendiri, ya kan? Kalau perlu kita cari orang, Pak. Kita keluar dari rumah untuk nyari jamaah. Nabi Muhammad juga pernah dua yang beliau selalu melakukan berjamaah, sholat dan makan. Gak pernah beliau seorang, pasti nyari jamaah. Nabi Ibrahim juga begitu, beliau tuh gak pernah makan sendirian, pasti nyari orang. Sampai berjalan bermil-mil hanya untuk cari orang diajak rumahnya makan bersama. Kita juga harus begitu dong. Jangan sampai seorang suami pian ibu-ibu sholat di masjid atau di musola, ajak anak pian sholat jamaah sama pian. Atau kalau pian nggak sempat di masjid yang latihan, sholat di rumah sama istrinya berjamaah, jangan sendirian. Kalau pian tuh sholat sendirian, itu seleksi malaikat untuk memeriksa sholat pian itu ketat. Ya. Tapi kalau pian berjamaah, barokahnya jamaah diterima semua Allah. Kayak pian beli mangga ke pedagang buah mangga, beli sekilo. Paling isi sekilo itu kan 3 buah ya. 3 buah mangga. Kalau gede-gede 3 buah sudah 1 kilo itu. Ketika pian beli 1 kilo itu pian pilih tidak? Apa langsung ambil aja? Kadang akan dipilih dulu ya. Ya ambil dulu dilihat, ini agak bosok sedikit taruh. Oh yang ini kecil ditaruh. Oh ini bagus besar, mau masak diambil masukkan ke reseknya. Ambil lagi 1 lagi sampai 3 buah ditimbang sekilo baru pian bayar. Iya kan? Enggak ada bisa sholat, ulun sibuk, ulun sebagai pembekal. Ada pembekal. Ulun sebagai Pak RT, ngurus umat Nabi Muhammad, ulun sebagai Pak Camat, Bupati, Presiden, Gubernur, Menteri BEM, waktu ulun sibuk untuk ngurusi umat Nabi Muhammad, rakyatnya Nabi Muhammad. Tidak bisa, tetap wajib sholat. Makanya nanti ibu-ibu, nanti di hari kiamat di pengadilan Allah, orang yang sengaja meninggalkan sholat dengan alasan yang mereka buat-buat, Allah akan panggil saksi-saksi ahli dalam pengadilannya Allah. Allah akan siapkan para nabi yang akan menjadi saksi ahli yang akan mematahkan semua argumen-argumen kita yang kita sengaja meninggalkan sholat. Ya Allah, ulun gak ada sholat, ya Allah, karena ulun sibuk, ulun sebagai pejabat ngurusi umat Nabi Muhammad, waktu ulun habis. Allah akan panggil Nabi Sulaiman sebagai saksi ahlinya. Nabi Sulaiman pian sebagai pemimpin, iya ya Allah, rakyatnya ulun tidak hanya manusia, bahkan ikan di lautan, semut rakyatnya ulun. Apa yang tetap ibadah? Tetap sholat ya Allah. Akhirnya presiden, gubernur gak bisa ngomong, membekal ngomong. Rakyat baru manusia gak sholat, Nabi Sulaiman tetap sholat. Ya Allah, ulun gak ada sholat ya Allah ketika di dunia karena ulun sepanjang hidup ulun sakit terus ya Allah. Allah akan panggil Nabi Ayub. Sampai-sampai saking sakit parahnya Nabi Ayub, istrinya meninggalkan sendiri. Tapi tetap beliau ibadah kepada Allah. Gak bisa ngomong gitu. Baru pusing gak ada sholat. Ulun miskin ya Allah, gak bisa sholat, gak punya rumah. Allah akan panggil Nabi Isa. Bantal gak punya Nabi Isa. Bantalnya batu. Nomaden Nabi Isa. Apa nomaden? Berpindah-pindah ya, gak punya rumah. Tapi tetap beliau ibadah sama Allah. Artinya gak ada alasan untuk kita meninggalkan sholat ibu-ibu. Apapun alasan kita, kalau sholat tetap wajib. Tapi kalau yang lain boleh jadi. Gak puasa boleh jadi. Gak haji masih cari alasan kita bisa. Gak zakat masih bisa cari alasan kita. Tapi kalau gak sholat, jangan main-main. Bahkan kita jangan anggap jangan kita anggap perbuatan dosa itu hanya melaksanakan yang haram, ibu-ibu ya. Kita kan selama ini mungkin memahaminya perbuatan dosa itu ketika kita berjudi, berzina, membunuh, berbohong, minum minuman keras, ya perbuatan yang haram lah.
Seakan-akan masyarakat memandang dosa itu hanya itu, padahal ketika seorang hamba yang bernama orang Islam dia sengaja meninggalkan sholat, maka dosanya lebih besar daripada membunuh, lebih besar daripada berzina. Di zaman Nabi Musa ada satu orang binian datang sama Nabi Musa, minta bimbingan karena dia berbuat dosa, ingin tobat, minta bimbingan sama Nabi Musa. Nabi Musa, tolong bimbing ulun, ulun mau hijrah ke tanah sekarang. Kenapa pian ulun telah berbuat dosa? Ulun menyesal. Nabi Musa, tolong bimbing ulun, ajari ulun. Dosa pian apa? Jangan ulun supan, besar dosa ulun. Loh, kalau pian ingin dibimbing sama ulun, kan tahu apa dosanya. Akhirnya menjawab ini binian, Nabi Musa, ulun telah berbuat zina. Ketika suami ulun keluar kota, ulun berzina. Dan ketika berzina, ulun hamil, lalu dari hamil ini ketika lahiran ulun bunuh anaknya. Kaget Nabi Musa. Pergi kau dari sini, diusir sama Nabi Musa sebelum api datang menyambar tempatku gara-gara perempuan kau. Gara-gara kau perempuan sial. Kalau dulu itu kalau berbuat maksiat itu langsung Allah turunkan api, langsung diazab oleh Allah. Jadi Nabi Musa ketika mendengar ceritanya binian tadi, langsung segera diusir karena takut api menyambar ke tempat Nabi Musa. Belum berapa jauh perempuan tadi melangkah meninggalkan tempat Nabi Musa, malaikat turun menegur Nabi Musa. Wahai Musa, ada dosa yang lebih besar daripada binian tadi yang kau usir. Kaget Nabi Musa. Adakah dosa yang lebih besar dari dua dosa membunuh dan berzina, wahai malaikat? Inggih. Apakah itu, wahai malaikat? Orang yang sengaja meninggalkan sholat. Andai kata disuruh milih, habis berzina terus membunuh, dan pilihannya kedua meninggalkan sholat, masih lebih besar dosanya meninggalkan sholat. Kadang-kadang alhamdulillah bipai, ulun alhamdulillah kada pernah berjudi, berzina, membunuh, minuman keras. Alhamdulillah kada pernah ulun berbuat yang haram bipai. Sholat bang, inggih bib sama aja, gak ada sholat juga ulun. Dianggapnya gak sholat gak dosa, dikit. Justru meninggalkan sholat sudah besar daripada membunuh dan berzina. Naudzubillah ini. Karena itu jangan sampai, jangankan gak sholat, sorangan jangan sampai biar. Ayo kita jaga sholat kita ya. Kita ajak jamaah. Kalau gak ada yang jamaah di rumah kita, keluar cari kawanan. Kalau perlu bayar pian, ulun bayar pian 100.000. Kawan ulun satu berjamaah. Ya habis uang ulun. Ya makanya jangan salah sendirian. Begitu ada langsung ke masjid dong. Kalau nggak bisa musola, nggak bisa diajak jamaah di rumah. Mudah-mudahan ini sholat ulang tahunnya sholat. Ayo jaga sholat kita. Karena inilah amal pertama yang Allah lihat. Iya. Sebelum Allah melihat puasa kita, haji kita, zakat kita, hadir majelisnya kita setiap malam, ziarahnya kita ke makam wali, di buku amal kita kan tertulis semua. Itu amal yang pertama di halaman pertama itu tentang sholat. Kalau sholatnya beres, baru Allah akan lihat amalan yang lain. Kalau sholatnya nggak beres, walaupun setiap tahun haji, setiap bulan umroh, setiap malam pian ziarah wali, nggak Allah lihat amalan itu. Kalau sholatnya nggak beres, kuncinya sholat. Sholatnya beres, baru yang lain Allah akan perhatikan. Mudah-mudahan manfaat ya. Mudah-mudahan nasihat ini manfaat buat ulun dan buat pian seberataan, untuk kita bisa lebih menjaga salatnya kita, khususnya jamaah insyaallah. Amin. Amin amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. اللهم إنا نسألك صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل ورزقا واسعا لا تعذبنا عليه. يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن
يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله على بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا
سيدنا محمد رسول الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل وبلغ ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم، وما قلنا من قولي لا إله إلا الله، وما قلنا من قولي سبحان الله بحمده، وما قلنا من يا الله يا الله. اللهم صلينا على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا البيت المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة ودعوة مستجابة. نهدي إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته، ثم إلى أرواح أنبياء المرسلين الصحابة والقربة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح سيدنا المهاجر محمد بن عيسى، سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، وسيدنا الشيخ بكر بن سالم وأخي عقل بن سالم الحبيب، يوسف بن عبد الحسن بن أحمد بن محمد الأبي شهاب الشيخ بن عبد الرحمن محمد اليوفي مولى عرشه، ثم إلى ركود بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن الرطاس والشيخ خالد بن عبد الله بارس، ثم إلى ركود بالإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله الحداد بن الحبيب حسن، ثم إلى الحبيب أحمد بن حسن الطاس، الحبيب أحمد بن محمد بن زين الحبشي والحبيب أحمد، ثم إلى الحبيب حسن بن الجفري، ثم إلى روح الشيخ أحمد بحر النور، ثم الحبيب محمد بن محمد بن الله حبيب محمد
حبيب أحمد بن حسن الأطاش، حبيب علي بن محمد الهبشي كتب الملي. ثم إلى روح الحبيب محمد بن أحمد المهضار، حبيب محمد بن طاهر الحداد، حبيب محمد بن الدرج الهبشي. ثم إلى روح سيد أحمد رحمة الله والعنبل وجميع أولياء التسعة. ثم إلى روح الحبيب عبد القادر الكتبان. ثم إلى روح الحبيب حسين بكر الدسعي بقربتان. ثم إلى الحبيب حسن حسن الدسعي. ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد الهبشي شبكتان، الحبيب عبد الرحمن الهبشي شبكيني، الحبيب أحمد بن علي الحداد سيد كنجم. ثم إلى الحبيب سالم بن جدان. ثم إلى روح الحبيب محمد بن علي المالكي. ثم إلى سيد عبد القادر علي الجيلاني. ثم إلى روح سيد سلمان المدني. ثم إلى روح الحبيب سالم عبد الله الشهري، الحبيب حسن عبد الله الشهري. ثم إلى أبي جعفر بن الشيخان سيد عبد القادر بن سيد علي بن سيد سالم حسين حامد أبو بكر محمد سقاف. ثم إلى روح الشيخ محمد أرشد البنجري. ثم إلى روح من استمعناها هنا من أجلك وسببهم الشيخ محمد سيني بن عبد الغني، والشيخ أحمد بكري ابن حجي إمام الدين، الشيخ أحمد زهدي بن نور ابن حاج محمد. ثم إلى روح الحجي عبد الصمد بن عبد المطلب. ثم إلى روح الحجة سيدي مرضية. ثم إلى روح الحاج عبد الرحمن بن جمال. ثم إلى روح الحجة سيدي زيتون بنت الحاج الشريف. ثم إلى الحاج محمد ناصر بن عبد الصمد، الحاج محمد رملي بن عبد الصمد، وعمر بن أبي سعيد، والحجة نور الشام بنت محمد ناصر، الحج أته كدري بن جفري، الحجة سلبية بنت سلبو، الحجة سيدي أسنى بنت الحج أوتو كدري، الحجة جاهدة بنت حج أصلي، وسيدي حسنة بنت عمر بن بوسعد، الحجة نور جنة بن عمر بن بوسعد. ثم إلى رو أحمد زين ابن أوته محمود، ورقية بن زين، وبرهان بن حجي أشبر، وحجي نصر الله بن حجي نصر طاهر، وتهاني بن أوري، وسقيان نور بن محمد نور. ثم إلى أرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين، اللهم اجعل حجابا لهم من النار وفكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزولهم ووسع مدخلهم وضعف حسناتهم واغفر لسيئاتهم وارفع درجاتهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران. اللهم ادخل في قبورهم الراحة والريحان والفسحة والأمان والعفو والرضوان يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين أعان. اللهم اجبر انكسارنا واقبل اعتذارنا واختم بالصالحات أعمالنا وأعمارنا وعلى الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا قولا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وابعثنا عليها يا باعث وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شئنهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بحق الفاتحة وسر الفاتحة وبركة الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دوام فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. تقبل الله منكم.